Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah, ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan salah satunya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk duduk di majelis ilmu walaupun secara online, melanjutkan pembahasan kita kitab Matan Abi Suja atau Al-Ghayah wa Takrib bersama dengan guru kita Ustaz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita telah memasuki pasal Syuf'ah insyaallah ta'ala. Dan tak lupa marilah kita mengucapkan salawat beriring salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kaum muslimin yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk kaum muslimin yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, sebelumnya kami mohon maaf apabila pada pagi hari ini ada keterlambatan jadwal kajian, dan insya Allah kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita serahkan langsung kepada guru kita Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, pada tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca matan Al-Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita sampai pada pasal tentang syuf'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal yang menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah ini berkaitan dengan harta, khususnya harta yang tidak bergerak, tanah, rumah, dan sebagainya, yang dimiliki secara bersama dan belum dibagi. Berkaitan dengan harta yang tidak bergerak, yang disebut dalam bahasa Arabnya dengan al-aqar. Apakah itu berupa tanah, rumah, dan yang semisalnya, dimiliki secara bersama dan belum dibagi. Para ulama menjelaskan pengertian dari syuf'ah adalah haqqu tamallukin qahri, hak kepemilikan secara paksa. Yasbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadith. Hak tersebut dikembalikan kepada anggota serikat yang lama, diambil dari orang yang baru, anggota serikat yang baru. Bisa babi syirkah, karena adanya kepemilikan bersama tadi, bil iwadil ladzi malaka bihi, dengan membayarkan harga yang dibayarkan oleh orang yang baru bergabung tadi. Contoh misalnya, sebidang tanah dimiliki oleh 3 orang dan belum dibagi. Apakah karena hibah misalnya, atau karena warisan, diberikan kepada 3 orang, dimiliki oleh 3 orang, dan belum dibagi. Sehingga masing-masing memiliki sepertiga dari tanah itu, tapi tidak ditentukan di mana letak tanah yang dia miliki, karena belum dibagi.
dimiliki oleh 3 orang. Satu bidang tanah tadi dimiliki oleh 3 orang, tapi belum dibagi, dimiliki oleh A, B, dan C. Dimiliki oleh A, B, dan C. Kemudian C ini menjual bagiannya kepada orang lain, kepada D. C menjual bagiannya kepada D. Padahal belum dibagi tanah tersebut. Memang betul dimiliki secara bersama oleh 3 orang, tapi belum ditentukan di mana milik A, di mana milik B, dan di mana milik C. Tapi sebelum terjadi pembagian tadi, C sudah menjual bagian tanahnya yang sepertiga kepada D. Maka A dan B itu memiliki hak yang disebut dengan syuf'ah. Memiliki hak yang disebut dengan syuf'ah. Maka A dan B berhak untuk membeli kembali tanah yang dijual oleh C kepada D tadi. Sehingga A dan B membeli tanah tersebut dari D. Membeli tanah tersebut dari D. Apakah secara langsung A dan B itu membelinya kembali dari D, atau bisa juga A dan B melaporkan kasus tersebut kepada hakim, kemudian hakim memaksa kepada D untuk menjual tanah yang dia beli dari C. Memaksa D untuk menjual kembali tanah yang dia beli dari C, dijual kepada A dan B. Itu yang disebut dengan syuf'ah. Sehingga karena apabila C tadi tetap menjual tanahnya kepada D, maka akan terjadi sengketa antara A, B, dan D. Akan terjadi perselisihan antara A, B, dan D. Karena tanah yang dijual oleh C tadi, itu belum dibagi sebetulnya. Qala rahimahullah, wasyuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar. Dan syuf'ah itu wajib, harus dilaksanakan apabila sudah ditetapkan bil khulqati, karena kepemilikan bersama, karena berserikat dalam milik, dunal jiwar, bukan karena kepemilikan yang berdekatan. Jadi karena dimiliki bersama dan bukan karena kepemilikan yang berdekatan. Kalau kepemilikan yang berdekatan, tetangga jual rumah misalnya, itu terserah dia. Atau tanah yang sudah dibagi. Jadi tanah dimiliki oleh 3 orang, A, B, dan C, tapi sudah dibagi. Tanah milik A di sisi kiri, tengah milik B, dan sisi kanan milik C misalnya. Itu sudah dibagi. Ketika sudah dibagi, maka tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah. Wasyuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar fima yanqasim, pada sesuatu yang terbagi. Dunama la yanqasim, bukan pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Sehingga tanah yang ukurannya sangat kecil misalnya, hanya 1 kali 1 meter misalnya, maka di situ tidak ada syuf'ah. Tapi tanah yang besar atau rumah dan sebagainya yang bisa dibagi, maka di situ ada syuf'ah. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi. Demikian juga pada setiap yang tidak bergerak, tidak berpindah, harta yang tidak bergerak, minal ardi, berupa tanah, kal aqari, seperti al-aqar. Al-aqar itu mencakup tanah, begitu juga rumah misalnya, bangunan, wa ghairihi, dan yang lainnya dari harta yang tidak bergerak tadi. Bisamanil ladzi waqa'a alaihi al-bai', dengan harga jual beli. Dengan harga berapa orang yang baru tadi membeli dari orang yang lama. Jadi pada contoh yang disebutkan tadi, A, B, dan C memiliki sebidang tanah yang belum dibagi, kemudian
C menjualnya kepada D dengan harga 100 misalnya. Maka kemudian hakim memaksa D untuk menjual tanah tersebut kepada A dan B. Maka A dan B membayarnya sesuai dengan harga berapa dia belinya tadi. Jadi kalau harganya 100, maka A dan B membayarkan 100 kepada D. Wahia 'alal faur. Dan syuf'ah ini dilakukan dengan segera. Dilakukan dengan segera. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Apabila ditunda ma'al qudrati 'alaiha padahal mampu untuk menuntut hak syuf'ah tadi, batalat. Maka hak tersebut batal. Pada contoh tadi A, B dan C menjual kepada D, A dan B tahu, tapi tidak segera menuntut hak syuf'ahnya. Tidak segera menuntut hak syuf'ahnya. Maka dalam keadaan seperti itu batal hak syuf'ahnya. Tidak dikabulkan oleh pengadilan apabila dia menuntut karena mengakhirkannya dan tidak segera mengambil hak tersebut. Atau misalnya seperti kasus tadi A, B, dan C, kemudian C menjual kepada D, A dan B tahu, tapi keduanya ridho. Sudah biarkan saja nanti diberi bagian yang sebelah kanan misalnya. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syiqsin akhadahu asy-syafi'u bimahril mithli. Dan apabila seseorang menikah dengan wanita dan maharnya adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki bersama, akhadahu asy-syafi'u bimahril mithli. Maka orang yang menuntut syuf'ah itu bisa mengambilnya dengan membayarkan mahar yang sesuai untuk wanita tersebut. Contoh misalnya rumah dimiliki oleh A dan B. Rumah dimiliki oleh A dan B. Kemudian B menikah dengan seorang wanita. Ini rumah belum dibagi. Rumahnya belum dibagi. Dimiliki oleh A dan B. Kemudian B menikah dengan wanita, dengan C misalnya. Kemudian bagian dari rumah tersebut, setengah dari rumah tadi, dia jadikan sebagai mahar untuk C. Dia jadikan sebagai mahar untuk C. Maka boleh bagi A untuk menuntut hak syuf'ahnya. Untuk menuntut hak syuf'ahnya. Supaya rumah tersebut dia miliki secara penuh misalnya. Supaya rumah itu dia miliki secara penuh. Maka A ini membayarkan kepada C, kepada wanita tadi, mahar yang semisal. Mahar yang sesuai dengan keadaan wanita tersebut berapa umumnya. Apabila dia telah membayarkannya, maka rumah tersebut dimiliki secara penuh oleh A. Atau misalnya dimiliki oleh 3 orang, seperti tadi, A, B, dan C. Satu rumah dimiliki oleh 3 orang dan belum dibagi, dimiliki oleh A, B, dan C, kemudian C menikah dengan D. Dengan menjadikan, C ini menjadikan bahwa sepertiga dari rumah tersebut sebagai mahar untuk D. Maka boleh bagi A dan B untuk menuntut ke pengadilan misalnya, memaksa agar mahar tadi dikembalikan. Rumah tadi, sepertiga dari rumah yang dimiliki bersama tadi dikembalikan kepada A dan B. Maka A dan B ini berkewajiban untuk membayarkan mahar yang sesuai bagi D. Mahar yang sesuai untuk wanita tersebut. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syiqsin akhadahu asy-syafi'u bimahril mithli. Wa in kana asy-syufa'a'u jama'atan istahaqquha 'ala qadril amlak. Dan apabila orang yang mengambil syuf'ah itu
yang menuntut hak syuf'ah itu jamaah, sekelompok orang lebih dari atau banyak orang, beberapa orang, 3 misalnya atau 2, istahaqquha ala qadril amlak, maka mereka berhak ketika itu kembali kepada mereka ketika mereka beli, maka mereka memilikinya sesuai dengan kepemilikan yang lama. Jadi kalau tanah tadi dimiliki oleh 3 orang, masing-masing sepertiga, kemudian C menjual kepada D misalnya, A dan B kemudian membelinya dari D, maka A memiliki setengah, demikian juga B memiliki setengah dari tanah tersebut. Ini pasal pembahasan tentang syuf'ah. Kemudian pada pasal berikutnya, penulis rahimahullah menjelaskan tentang al-qirat. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal yang menjelaskan tentang al-qirat. Atau yang biasa disebut juga dengan mudharabah. 2 orang berserikat misalnya bekerja sama, satu memberikan modal, kemudian yang satunya yang menjalankan usahanya. Itu yang disebut dengan al-qirat atau al-mudharabah. Sehingga pengertian dari al-qirat itu adalah daf'ul maliki malan lil 'amil ya'malu fihi. Seorang pemilik harta memberikan hartanya kepada orang yang bekerja, berusaha dengan modal tersebut, waribhul mali bainahuma. Kemudian apabila ada hasil keuntungan, maka dibagi antara keduanya, antara pemilik modal dengan orang yang bekerja. Walil qiradi arba'atu syara'id. Al-qirad itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, an yakuna 'ala nadin min ad-darahimi wad-dananir. Syarat yang pertama bahwa modalnya itu adalah sesuatu yang tunai berupa dirham atau dinar. Sehingga uang yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, wa an ya'dzana rabbul mali lil 'amili fit tasarrufi mutlaqan. Syarat yang kedua, pemilik modal tadi memberikan izin kepada orang yang bekerja fit tasarrufi mutlaqan untuk mempergunakannya secara mutlak. Maksudnya tidak boleh dibatasi secara sempit. Au fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Atau pada usaha yang la yanqati'u wujuduhu, yang mungkin untuk bisa didapatkan secara kebiasaan. Ini syarat yang kedua. Sehingga pemilik modal memberikan kebebasan kepada pekerja untuk menggunakan modal itu dengan sebaik-baik. Wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Kemudian syarat yang ketiga adalah mensyaratkan bagian tertentu dari keuntungan. Bagian tertentu itu bukan ditentukan jumlahnya, tapi ditentukan berapa persen misalnya. Jadi ketika ada keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan 60% misalnya, kemudian orang yang bekerja 40% misalnya. Tidak boleh ditentukan nanti kalau ada keuntungan, pemilik modal mendapatkan 100, kemudian yang bekerja mendapatkan 60 misalnya.
Tidak boleh seperti itu karena tidak mesti. Tidak mesti keuntungannya 160 misalnya. Sehingga boleh dibagi keuntungan yang didapatkan itu berdasarkan persentase. Apabila ada keuntungan, maka 60% bagi pemilik modal misalnya, dan orang yang bekerja mendapatkan 40%. Wa an la yuqaddara bimuddah, dan tidak ditentukan waktunya. Sehingga usaha dijalankan, kapan mendapatkan keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan orang yang bekerja. Wala dhamana 'ala al-'amili illa bi'udwan. Jadi harta yang digunakan untuk mudharabah, untuk qirat tadi, itu adalah amanah. Amanah yang dipegang oleh orang yang bekerja tadi. Wala dhamana 'ala al-'amil. Orang yang bekerja tadi, yang menjalankan usaha, dia tidak mengganti illa bi'udwan, kecuali apabila melampaui batas. Jadi misalnya harta yang dijadikan untuk usaha, uang misalnya, dia simpan dengan baik. Kemudian terjadi pencurian. Maka orang tadi yang menjalankan usaha, dia tidak menggantinya. Tidak menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah menjaga dengan baik. Berbeda apabila orang yang menjalankan usaha tadi tidak menjaga uang tersebut dengan baik. Sehingga uangnya hilang misalnya. Maka dia harus mengganti. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi. Dan apabila ada keuntungan dan kerugian, jubiral khusranu birribhi, maka kerugian tadi ditutup dengan keuntungan. Jadi pada bulan pertama misalnya kerugian 20. Kemudian pada bulan kedua ada keuntungan 60. Maka keuntungan 60 ini digunakan untuk menutupi kerugian 20 yang ada pada bulan sebelum. Ini pasal tentang al-qirat atau yang disebut dengan al-mudharabah, dan ini masuk juga dalam perserikatan usaha bersama, satu pihak memberikan modal dan satu pihak yang menjalankan usaha. Pasal berikutnya adalah pasal tentang al-musaqah. Al-musaqah itu apabila seseorang memiliki kebun kurma atau kebun anggur. Seseorang memiliki kebun kurma atau kebun anggur. Kemudian dia meminta kepada orang lain untuk merawat kurma tersebut dan anggur itu. Ketika panen, maka orang yang merawat kebun kurma atau kebun anggur tadi, dia mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Di sini disebutkan wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Al musaqah tadi merawat kebun, jaizatun diperbolehkan 'alan nakhli wal karmi, pada kurma dan anggur. Pada kurma dan anggur. Dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, beliau menyebutkan fala tajuzul musaqatu ala ghairihima. Maka musaqah itu khusus untuk dua tanaman ini, kurma dan anggur saja, dan tidak boleh ada musaqah pada selain keduanya. Wal musaqatu jaizatun 'ala an-nakhli wal karmi. Sehingga misalnya A memiliki kebun kurma, kemudian dia meminta kepada B untuk mengurus kebun kurma tersebut. Nanti kalau panen, maka A mendapatkan
70% dari hasil itu, kemudian 30% bagi B misalnya. Walaha syartan, dan al-musaqah itu memiliki dua syarat. Ahaduhuma an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Ditentukan batas waktunya. Jadi berapa lama orang tadi harus mengurus kebun itu. Misalnya selama 1 tahun misalnya. Wasani an yu'ayyinal amila juz'an ma'luman minas samarah. Pemilik kebun tadi menentukan bagi orang yang bekerja, bagi orang yang merawat kebun tadi, merawat kebun kurma atau kebun anggur tadi, juz'an ma'luman minas samarah, bagian tertentu dari buah yang dihasilkan. Apa sepertiganya misalnya seperti tadi. Jadi kebun kurma dimiliki oleh A, kemudian meminta kepada B untuk merawatnya, menjaganya. Ketika panen diberikan sepertiga dari hasilnya misalnya. Ini dua syarat untuk al-musaqah. Tsumma al-'amalu fiha 'ala darbayn. Kemudian pekerjaan yang dilakukan pada musaqah itu ada dua bentuk. Amalun ya'udu naf'uhu ila samarah fahuwa 'alal 'amil. Pekerjaan yang manfaatnya kembali ke buah. Maka ini menjadi kewajiban bagi pekerja tadi. Jadi kalau kurma misalnya melakukan penyerbukan bunga jantan ke bunga betina misalnya. Atau memotong bagian tertentu dari dahan atau ranting yang sudah tidak diperlukan misalnya. Yang intinya bahwa perawatan yang berkaitan dengan tanaman itu menjadi kewajiban bagi pekerja. Wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi. Kemudian ada pekerjaan yang manfaatnya itu kembalinya ke tanah. Fahuwa ala rabbil mal, maka itu menjadi kewajiban bagi pemilik tanah tersebut. Seperti membuat sumur misalnya, karena dibutuhkan untuk menyirami kurma tadi atau menyirami anggur. Itu berarti menjadi kewajiban bagi pemilik tanah. Ini beberapa pasal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Pasal tentang syuf'ah, kemudian pasal tentang al-qirat, al-mudharabah, kemudian yang terakhir tadi adalah pasal tentang al-musaqah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mukhlis Subroto atas materi yang tadi disampaikan. Sebelumnya kita sampai jam 8.30 Ustaz. Izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu, disampaikan. Nanti insya Allah dijawab di pertemuan berikutnya. Saya mohon izin karena ada kepentingan. Baik Ustaz. Nah, jazakumullah khairan pada Ustaz Mukhlis Subroto hafizahullah taala, dan jazakumullah khairan juga kepada teman-teman sekalian yang telah menghadiri kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelumnya, apabila teman-teman ada pertanyaan terkait pembahasan kita tentang matan Adu Suja yang fikih Syafi'i, teman-teman bisa menanyakannya melalui link yang telah kami berikan di kolom chat. Nah, nanti akan direkap dan akan dibacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustaz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Sekali lagi, terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya. Kami ucapkan juga mohon maaf apabila
ada kekurangan selama kajian kita pada pagi hari ini atau selama ini, kami informasikan bahwa kajian insya Allah akan tetap berlangsung di hari Ahad pagi ya, jam 7. Dan kajian lainnya yakni kajian hari Senin bersama Ustadz Abu Zakaria Sutrisno membahas kitab Matan Lum'atul I'tiqad. Teman-teman bisa mengikutinya, dan apabila ada teman-teman yang belum masuk dalam grup kajian FSI Tunas Ilmu, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ikhwan dengan yang ikhwan dan yang akhwat dengan yang akhwatnya. Baiklah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Kepada teman-teman sekalian, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Baik, jazakumullah khairan. Kami tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.